Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Heni Riwayati, akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan budaya dan sekolah di Cina, mengeksplor pandangan pemimpin sekolah terhadap hubungan dan tata kelola berbasis aturan. Materi ini berdasar dari penelitian yang dilakukan oleh Wing Wah Lau. Kepemimpinan dan manajemen Cina dalam hal membangun hubungan, promosi, dan delegasi. Di Tiongkok, membangun hubungan yang kuat dan terpercaya merupakan langkah awal yang kritis untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis di Tiongkok. Promosi dilakukan untuk pengembangan karir dan kenaikan pangkat dalam organisasi. Sedangkan delegasi merupakan praktek menyerahkan tanggung jawab atau tugas kepada anggota tim atau bawahan yang memiliki keterampilan dan kapabilitas yang sesuai. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Dalam literatur bisnis dan manajemen komparatif, terdapat pandangan umum yang membedakan antara pemerintah berbasis hubungan di timur dan pemerintah yang berbasis aturan di barat. Pemerintah berbasis hubungan di timur, sistem di mana aturan publik tidak adil, buram, dan tidak dapat ditegakkan secara tidak memihak. Ciri yang lain yaitu cenderung menggunakan hubungan pribadi dan informasi pribadi untuk memandu transaksi ekonomi dan sosialnya. Sedangkan pemerintah berbasis aturan di barat, ciri-cirinya yaitu sistem di mana aturan publik transparan, adil, diterapkan secara universal, dan ditegakkan secara tidak memihak, serta lebih bergantung pada peraturan dan informasi publik. Dalam studi manajemen Cina dan Barat masing-masing dianggap mewakili pemerintah berbasis hubungan dan aturan. Kepemimpinan dan manajemen Cina seperti yang dikemukakan oleh Lockheed tahun 1988 menunjukkan 4 karakteristik utama budaya Cina yang saling terkait. Yang pertama, penghormatan terhadap hierarki dan usia. Yang kedua, orientasi kelompok. Yang ketiga, mempertahankan dan melindungi reputasi baik. Kemudian yang keempat, pentingnya guanxi atau hubungan. Guanxi di Cina dibangun atas kekerabatan, persahabatan, dan jenis hubungan pribadi lainnya di tempat kerja dan masyarakat luas. Guanxi sendiri dapat melibatkan sentimen afektif seperti keterikatan emosional, bantuan pribadi, dan komitmen, termasuk bentuk memberi dan menerima. Budaya saling menguntungkan dalam hubungan sosial tersebut membuat Cina dianggap berbasis hubungan, berbeda dengan Barat yang lebih fokus pada peraturan. Guanxi dapat memainkan peran penting dalam promosi pekerjaan dan kemajuan karir di organisasi Cina. Di Cina, dasar promosi jabatan dalam budaya Tiongkok adalah siapa yang dikenal. Bersifat relasional. Meskipun telah bergerak menuju sistem berbasis aturan, transaksi di Cina sebagian besar didasarkan pada perjanjian personal dan implisit. Sedangkan di Barat, apa yang diketahui
Negara-negara barat menggunakan sistem kapitalisme berbasis aturan, mengandalkan informasi publik yang dapat diverifikasi dan proses hukum yang dapat diterima. Sedangkan dalam hal delegasi, delegasi adalah proses pengambilan keputusan di mana kekuasaan ditransfer dari satu tingkat organisasi ke yang lebih rendah dan didistribusikan daripada atau dibagi antara tingkat. Leana tahun 1986. Secara khusus, pendelegasian meliputi memberi tugas-tugas baru yang penting kepada bawahan, penyerahan tanggung jawab atas keputusan yang sebelumnya ditangani oleh atasan mereka, meningkatkan tingkat otonomi yang dimiliki oleh bawahan, serta memberikan keleluasaan bagi mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka. Nah, perbedaannya antara negara barat dan Cina, kalau di negara-negara barat, misalnya di Inggris dan Amerika Serikat, pendelegasian telah diakui secara luas sebagai karakteristik penting dari manajemen yang efektif. Ini menurut Joyner, Bakalis, dan Choi tahun 2007, serta Yuki tahun 2006, serta Yuki dan Fu tahun 1999. Sedangkan di Cina, pendelegasian terlihat tidak konsisten dengan nilai-nilai budaya Cina tentang hierarki sosial, paternalisme, dan ketertiban. Dan bos Cina mengarahkan bawahan yang secara budaya lebih nyaman dengan gaya manajemen paternalistik. Ini menurut Joyner et al. Tahun 2007 halaman 127 dan 135. Tiga pola utama kepemimpinan sekolah Cina. Yang pertama, koeksistensi elemen rantai otoritas Konfusianisme dan Guanxi dalam pemerintah. Koeksistensi elemen rantai otoritas Konfusianisme dan Guanxi dalam pemerintahan merujuk pada hubungan yang kompleks antara dua aspek penting dalam budaya dan sistem sosial Cina. Konfusianisme adalah filsafat yang telah berpengaruh dalam budaya Cina selama berabad-abad dengan penekanan pada hierarki, ketaatan terhadap otoritas, penghormatan terhadap orang yang lebih tua, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, preferensi untuk promosi berbasis kinerja daripada berbasis hubungan pola. Hal ini mengacu pada kecenderungan dalam sistem penilaian dan promosi di mana penekanan diberikan pada prestasi dan hasil kerja seseorang daripada hubungan personal atau ikatan sosial. Ini berarti bahwa promosi dalam lingkungan tersebut lebih didasarkan pada kinerja, kemampuan, dan pencapaian seseorang daripada faktor seperti koneksi pribadi atau afiliasi kelompok. Dalam preferensi untuk promosi berbasis kinerja, penilaian dan pengakuan atas prestasi individu menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan promosi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada hasil dan memajukan individu yang berkinerja baik. Promosi berbasis kinerja dapat mendorong motivasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif. Kemudian yang ketiga, dilema antara kesediaan untuk mendelegasikan dan perlunya pemantauan. Pola ketiga temuan survei menunjukkan bahwa pemimpin sekolah Cina menghadapi dilema yang mencolok antara kemauan yang kuat untuk mendelegasikan tugas-tugas penting kepada bawahan dan kebutuhan yang kuat untuk pemantauan ketat. Temuan dari domain delegasi menunjukkan beberapa perbedaan yang signifikan dalam tren ini berdasarkan jenis kelamin, afiliasi politik, dan tingkat pembangunan.
Pemimpin sekolah Cina lebih suka mendelegasikan tugas-tugas penting kepada bawahan yang memiliki kompetensi dalam melakukan tugas dan catatan kinerja dan pengalaman masa lalu dalam tugas serupa. Mereka juga sangat cenderung untuk mendelegasikan kepada mereka yang memiliki visi dan misi yang sama. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan manajemen sebagai budaya praktek di zaman global. Tiga implikasi teoretis utama untuk memahami hubungan antara budaya dan kepemimpinan di dunia yang semakin saling berhubungan dan saling bergantung. Yang pertama, kepemimpinan dan manajemen bergantung pada budaya karena tertanam dalam nilai-nilai budaya dan dibentuk oleh budaya di mana mereka dijalankan. Studi tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah Cina dibentuk oleh budaya politik nasionalnya, khususnya hubungan yang erat dan dinamis antara negara dan administrasi pendidikan. Yang kedua, budaya tidak statis tetapi dinamis. Demikian pula nilai-nilai budaya kepemimpinan dan manajemen dalam masyarakat yang terus berubah. Perubahan sosial dapat dibiaskan dan dicerminkan dari kepemimpinan dan manajemen sekolah. Sejak tahun 1970-an, Cina berkembang pesat di berbagai bidang, seperti ekonomi. Salah satu perubahan utamanya adalah penerapan pemerintahan berbasis aturan sebagai kebijakan nasional pembangunan strategis. Undang-Undang tahun 2006. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan dan manajemen sebagai praktik budaya tidak terisolasi dan dapat diubah sebagai hasil dari interaksi yang dinamis dan kompleks dengan budaya yang lebih luas serta budaya di belahan dunia lain. Beberapa nilai dan praktik manajemen barat tercermin dalam kepemimpinan sekolah Cina. Studi ini menemukan bahwa responden pemimpin sekolah Cina memiliki berbagai saluran paparan tradisi manajemen barat. Serupa dengan rekan-rekan barat mereka menekankan aspek positif dari guanxi atau membangun, mengembangkan, dan memupuk hubungan berorientasi tugas dengan guru dan orang tua. Pendelegasian yang dianggap berhasil dalam manajemen barat dapat ditemukan di sekolah-sekolah Tionghoa. Pemimpin sekolah yang disurvei menunjukkan keinginan yang kuat untuk mendelegasikan kekuasaan kepada bawahannya, terutama melalui struktur administrasi sekolah yang ada. Namun, mereka menganjurkan bentuk delegasi khusus, delegasi yang diatur sebagai perilaku kepemimpinan yang bertanggung jawab atas akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dengan melakukan kontrol pada saat-saat penting. Dalam proses delegasi ini mencontohkan adaptasi konsep atau pendekatan asing ke dalam konteks domestik Cina. Masuk dalam kesimpulannya yaitu Cina menunjukkan bahwa meskipun tradisi dan praktik kepemimpinan tertentu mungkin merupakan karakteristik masyarakat tertentu, mereka tidak harus eksklusif untuk masyarakat itu. Kepemimpinan dan manajemen sebagai praktik budaya dibentuk oleh budaya masyarakat mereka yang unik dan harus dipahami dan ditafsirkan dalam konteks mereka sendiri dengan kepekaan budaya. Dikotomi dalam tradisi kepemimpinan antar masyarakat mungkin muncul, tetapi tidak boleh terlalu ditekankan, karena tradisi dan praktik kepemimpinan berkembang dengan masyarakat yang berubah dan bahkan dunia yang berubah. Karena pola persamaan dan perbedaan baru dapat muncul, mereka perlu didekonstruksi untuk memfasilitasi pemupukan, silang tradisi, dan praktik kepemimpinan masyarakat yang berbeda. Khususnya di dunia yang semakin saling terhubung dan saling bergantung di era global, ini tidak berarti merusak pengaruh budaya pada kepemimpinan atau mempromosikan konvergensi tradisi dan praktik kepemimpinan di dunia yang belum pernah terjadi.
tetapi membiarkan perubahan dinamis dalam tradisi dan praktik kepemimpinan sesuai dengan konteksnya yang berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.